Kalau banyak perbedaan, kita wajib mengikuti golongan mayoriti. Berarti ahlus sunnah wal jamaah itu harus berupa golongan mayoriti. Kalau minoriti bukan ahlus sunnah wal jamaah. Mengapa? Karena jamaah itu kumpulan ramai. Kalau sama-sama punya kumpulan, maka yang paling ramai yang ahlus sunnah wal jamaah, dan itu golongan mayoriti. Ini berdasarkan hadis. Nah, dari beberapa hadis ini, siapa ahlus sunnah wal jamaah itu? Kalau begitu, ahlus sunnah wal jamaah kalau begitu golongan yang mengikuti sunnah Rasul, sunnah khulafaur rasyidin, jamaah para sahabat, istiqamah mengikuti ijma ulama, dan merupakan golongan mayoriti umat Islam. Jadi ada 5 syarat dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau begitu golongan mana yang memenuhi 5 syarat ahlus sunnah wal jamaah? Tentu adalah golongan Asy'ariyah Maturidiyah. Di dalam akidah mengikuti mazhab Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Di dalam fiqh mengikuti salah satu mazhab yang 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalam tasawuf mengikuti mazhabnya Imam Junaid al-Baghdadi. Ya, golongan kita ini mayoriti umat Islam. Kalau bangsa rumpun bangsa Melayu, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Darussalam, Filipina, ini Syafi'i, Asy'ari, Sufi. Ini bangsa kita. Dan ini memang mayoriti 90% umat Islam di seluruh dunia itu ahlus sunnah wal jamaah. Ini. Nah, sekarang ini ada amalan-amalan ahlus sunnah yang dibid'ahkan oleh orang-orang Wahabi. Dibid'ahkan. Dan mereka ini menolak bid'ah hasanah. Tak mau bid'ah hasanah. Mereka Wahabi ini berpendapat semua bid'ah sesat. Dalilnya cuma satu hadis. Kalau orang di luar Wahabi, mayoriti umat Islam berpendapat bid'ah itu dibagi 2. Ada bid'ah yang baik, bid'ah hasanah, ada bid'ah yang tak baik, bid'ah sayyi'ah. Bid'ah jelek, bid'ah yang teruk, atau bid'ah yang sesat. Ini kita. Dalilnya ada berapa? Mayoriti umat Islam dalil hadisnya lebih daripada 300 hadis. Wahabi ini hadisnya cuma 1. Kalau kita ini dalil hadisnya lebih daripada 300 hadis. Kira-kira yang sesuai dengan sunnah Rasul yang ikut 1 hadis saja apa yang 300 hadis? Yang 300. Saya pernah berdebat dengan Wahabi di Balikpapan tahun 2011. Saya bentangkan bid'ah hasanah ini dalilnya hadisnya banyak, lebih 300. Waktu itu ada sekitar 15 atau 20 hadis saya bentangkan. Ternyata yang Wahabi ini hadisnya cuma 1. Hadis kullu bid'atin dhalalah. Saya tanya sama dia, kamu ikut siapa? Kata dia, kami ikut ahli hadis. Loh, ahli hadis kok hadisnya cuma 1? Kami hadisnya banyak. Mestinya kalau ahli hadis hadisnya banyak. Kamu cuma 1 hadisnya. Diam dia. Berarti kalau begitu kamu bukan pengikut ahli hadis. Ya. Ikut siapa? Saya cakap pada dia, kamu pengikut ahli hadas. Dan itu hadas akbar. Hadas itu artinya bid'ah, saudara. Ini mereka. Ini Wahabi. Karena kita ini pengikut ahli hadis, maka amalan apapun, ulama-ulama kita ini ramai ahli hadis. Di Kuala Kangsar ini ada ahli hadis dulu ya, almarhum Syekh Idris Marbawi. Saya entah apa sekali pada 2 kali ziarah ke makamnya. Saya pernah ziarah ke makam Syekh Idris Marbawi dulu. Kalau tak silap tahun 2014 dan 2015 dulu. Jadi memang ini. Nah, karena mayoriti ahli hadis ini ahlus sunnah wal jamaah, maka amalan ahlus sunnah wal jamaah
Ini banyak hadisnya saudara. Contoh ya, amalan kita yang dibid'ahkan oleh Wahabi, zikir nyaring lepas sholat. Kalau Wahabi ini kalau lepas sholat zikirnya tak nyaring, imamnya langsung menghadap pada jamaah, lalu bibirnya gerak-gerak, kita yang bermakmum tak tahu baca apa dia. Lepas itu turun, jamaahnya bingung mau baca apa ini. Karena bingung tak tahu baca apa, akhirnya turun ramai-ramai. Ini namanya turun berjamaah. Katanya tak bid'ah. Kalau zikir berjamaah suara nyaring katanya bid'ah. Saya sampaikan pada mereka, yang pertama kali baca zikir nyaring bukan ulama Melayu. Bukan. Siapa? Yang pertama kali baca zikir lepas sholat suara nyaring siapa? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Hadisnya mana? Riwayat Imam Muslim, riwayat At-Tabrani, riwayat Al-Baihaqi, riwayat Imam Asy-Syafi'i dari Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Zubair berkata, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza sallama min salatihi yaqul bi sautihi al-a'la la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan salam dari salatnya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka Rasulullah berzikir dengan suara yang paling nyaring, paling keras. Para sahabat sampai belakang dengar karena suaranya paling nyaring. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau imam-imam kita di Melayu yang nyaring cuma waktu baca surat sama Fatihah. Kalau pas zikir langsung turun. Mengapa? Mungkin takut serak-serak lehernya. Kalau Rasulullah nyaring sangat. Dulu tak ada mikrofon. Artinya apa? Imamnya dulu baca nyaring memang. Begitu dalil macam ini kita sampaikan, apa kata Wahabi? Oh, kalau begitu imamnya tak apa? Suara nyaring, makmumnya tak bagi. Kalau makmumnya nyaring bid'ah, siapa yang bid'ahkan? Kamu apa siapa? Ya karena tak ada contohnya katanya. Loh, kata siapa tak ada contohnya? Sejak masa Rasulullah, jamaahnya Rasulullah itu kalau baca zikir suara nyaring. Tak pelan tapi nyaring suaranya. Dalilnya mana? Bahwa siapa? Rasulullah SAW jamaahnya nyaring. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan lain-lain, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, inna raf'as shaut bidzikri hina yansharifun nas minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya menyaringkan suara dengan zikir ketika orang-orang selepas sholat maktubah, sholat 5 waktu, itu berlaku pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Rasulullah selaku imam ketika berzikir suara nyaring, jamaahnya juga suara nyaring, nyaring semua. Begitu disampaikan kalau suara nyaring semua, kata Wahabi macam mana? Oh, kalau begitu tak apa, makmumnya nyaring pula. Terus cuma tak boleh yang dibaca tak pagi kalau sama antara makmum dan imam, harus baca sendiri-sendiri. Siapa yang melarang ini? Tak ada contoh katanya. Ini mereka. Para sahabat itu saudara tahu bacaan zikir yang dibaca oleh baginda Rasulullah SAW. Karena para sahabat ini tahu, kata para ulama, berarti Rasulullah baca zikir nyaring. Dan para sahabat ini tahu, kira-kira kalau para sahabat ini tahu bacaan zikir Rasulullah, kira-kira bacaan sahabat dengan Rasulullah itu sama apa tak sama? Kalau beda-beda, kira-kira orang dengar apa enggak? Kan dengar kan? Ya pokoknya disalahkan semua sama orang-orang apa namanya? Sama orang-orang Salafi Wahab, orang Wahabi itu. Ini masalah zikir nyaring. Lepas itu doa bersama. Katanya doa bersama tak boleh.
Kenapa tak boleh? Tak ada dalilnya. Doa sendiri-sendiri. Lah sholat itu isinya doa. Dalam sholat itu isinya zikir dan doa. Dalam sholat itu ada ayat Al-Quran ya, ada zikir, ada doa. Dan sholat ini kan berjamaah. Kan berjamaah sholat itu. Sholat aja berjamaah ada doanya. Dan ketika imam membaca doa, jamaahnya bilang amin semua. Di mana imam baca doa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semuanya amin. Ini namanya kan doa bersama kan? Karenanya kata di dalam kitab-kitab tafsir ya, Imam As-Suyuti punya kitab tafsir bertajuk Al-Iqrir fi Istinbatit Tanzil. Ketika menafsirkan ihdinas siratal mustaqim, mengapa di sini menggunakan lafaz ihdina, tunjukkan kami. Mengapa bukan saya tapi kami? Nah, ini berarti spiritnya berjamaah. Karena kalau kami, saya dan ramai orang. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau berikan kenikmatan, bukan orang yang engkau murkai dan bukan orang-orang yang tersesat. Karena ini zikirnya berjamaah, maka semuanya membaca amin. Ini kan berjamaah sebenarnya. Sholat ini kan menjadi contoh kalau kita zikir berjamaah. Karenanya sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Hakim, baginda bersabda, la yajtami'u qaumun mu'minun fayada'u ba'dun wa yu'amminul ba'dul akhar illa stajaballahu du'a'ahum. Tidaklah berkumpul orang-orang beriman lalu sebagian membaca doa dan yang lain membaca amin, kecuali Allah pasti mengabulkan doa mereka. Artinya apa? Doa berjamaah ini termasuk salah satu cara doa kita cepat terkabul, sama dengan sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini cara agar sholat kita diterima oleh Allah. Doa berjamaah juga cara agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Ini hadisnya. Dan hadis ini umum, baik doa berjamaah itu selepas sholat, di luar sholat, mau makan, selepas makan, jumpa di jalan atau di mana terserah. Karena ini anjurannya bersifat mutlak. Dan doa berjamaah lalu ada yang membaca amin. Doa berjamaah lalu ada yang mengaminkan. Ini termasuk keistimewaan umat Islam. Orang Yahudi tak punya macam ini. Dan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Rasulullah SAW bersabda, ma hasadatkum al-yahud ma hasadukum ala thnain, assalam wa ta'min. Orang Yahudi ini sangat hasud, sangat iri pada kamu. Dan irinya yang paling besar pada dua perkara. Irinya orang Yahudi. Apa? Yang pertama, kamu punya salam. Kita ini kalau jumpa orang, assalamualaikum. Kan macam itu. Mau bagi ceramah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau masuk rumahnya orang, assalamualaikum. Yahudi tak punya. Tak punya. Ini luar biasa. Karena kalau tak ada assalamualaikum, saya mau cakap apa tadi sebelum bagi ceramah? Kalau tak ada assalamualaikum. Yang kedua, wa ta'min, amin. Yahudi tak punya amin, tak punya doa bersama, yang lainnya amin tak punya. Ini umat Islam. Karenanya kalau ada orang tak mau doa bersama, tak mau mendoakan doanya orang lain, berarti orang ini terkesan terpengaruh dengan Yahudi. Ini miliknya Islam, kok mau sama miliknya Yahudi? Ini doa berjamaah saudara. Karenanya ini jangan ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, kenal dengan guru kita semua Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli, Singa Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, mempertahankan akidah Asy'ari, fikih, Syafi'i, tasawuf,
Sunni Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau tidak bisa berkeliling Indonesia dengan segala keterbatasan usia, kesehatan, dan lain sebagainya. Alhamdulillah ada orang memberikan wakaf tanah di Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Tanahnya Masya Allah luas. Saya sudah datang, saya ikut peletakan batu pertama. Mari kita support pembangunan pesantren Al-Hujjah yang dipimpin langsung oleh Ustadz Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Kelasnya, asramanya, lokalnya, toiletnya, supaya anak-anak bisa belajar. Jangan sampai sesat, ikut aliran macam-macam. Nanti kita akan dituntut di hadapan Allah. Mari kita support melalui Bank Riau Kepri Syariah. Nomor rekening 820 200003. Sekali lagi, Bank Riau Kepri Syariah 820 200003. Ada rekening satu lagi, Bank Syariah Indonesia BSI 20019 45001. Sekali lagi, 20019 45001. Bukan pribadi, atas nama yayasan. Nama yayasannya Yayasan Al-Hujjah Riau. Ma'akal tafa'afnaita, uang yang dicari dibelikan makanan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, diberikan pakaian lapuk. Wa matasaddaq tafa'amdaita, yang diwakafkan untuk bangun pesantren. Itulah yang akan mengalir menerangi alam kubur sampai hari kiamat. Hadiahkan pahalanya, belikan satu sak semen untuk almarhum ayah, almarhumah ibu. Mengalir pahalanya dan anaknya juga dapat amal jariah. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.